Hai guys, balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno di seri Tech Now yang ke-49 untuk ngebahas 10 kabar Tekno yang sedang trending hari ini. Mulai dari HarmonyOS 2 beta yang udah dirilis, terus ada fitur aneh guys di Netflix. Ada kabar gembira dari Samsung Galaxy Note 21 sampai Android yang dukungan update-nya nggak mau kalah nih dari iOS. Dan kabar pertama ini dari permusuhan antara Facebook dan Apple yang makin runcing ya. Jadi setelah Apple ngumumin bakal ada perlindungan privasi ekstra di iOS 14 awal tahun depan yang bakal mempersulit aplikasi kayak Facebook dan yang lainnya ya dalam men-tracking dan memberikan iklan tertarget ke penggunanya. Nah, Facebook ini jadi gencar melakukan campaign di surat kabar ya sampai di 1 halaman penuh guys. Pertama, Facebook ngiklan di koran ya kalau keputusan Apple ini bakal merugikan UMKM karena penjualan UMKM bisa turun drastis ya sampai 60% akibat iklan yang makin nggak tertarget. Dan kedua, Facebook juga ngiklan ya 1 halaman penuh kalau keputusan Apple ini bakal mengubah internet selamanya. Dari banyak website dan layanan yang bisa kita nikmatin gratis ya sampai saat ini, jadi nantinya harus bayar kalau pendapatan iklan mereka turun drastis akibat perlindungan privasi baru di iOS 14 ini. Dan Apple sendiri menanggapi ya kalau perlindungan privasi adalah hak setiap orang dan setiap orang khususnya pengguna Apple harus tahu kalau ada aplikasi yang men-tracking mereka dan harus dikasih opsi juga apakah mereka mau di-tracking ataukah enggak. Nah, gimana nih guys kalau pendapat kalian ya, lebih seneng nikmatin banyak hal gratis di internet meskipun ada iklannya atau lebih senang bersih nggak ada iklan, nggak ada tracking juga tapi harus bayar biaya langganan? Sampaikan di kolom komentar guys, menurut kalian seperti apa. Dan sekarang kabar yang kedua ini tentang Apple ya, yang kabarnya bakal ngerilis AirPods generasi ketiga atau ada juga yang nyebut sebagai AirPods Pro Lite di pertengahan awal tahun 2021 nanti guys. Ini disebut AirPods Pro Lite ya sama banyak orang karena secara desain bakal sama kayak AirPods Pro tapi nggak pakai active noise cancelling dan fitur transparansi juga nggak ada. Dan harganya bakal 20% lebih murah dari AirPods Pro ya, atau sekitar 2,8 jutaan rupiah. Jadi ya, ini bakal cukup menarik untuk kita tunggu. Kabar ketiga ini kabar gembira guys buat pengguna Android ya, karena kalau sebelumnya upgrade Android di luar Google Pixel itu masih jadi sesuatu yang cukup berantakan ya, karena ada brand yang rilis upgrade-nya lama dan ada juga yang bahkan nggak rilis upgrade sama sekali guys sejak HP itu di launching. Nah, kali ini akhirnya Google kerjasama dengan Qualcomm untuk memastikan HP dengan chipset Qualcomm support upgrade Android sampai 4 versi, dan ini bakal dimulai di Snapdragon 888 ya. Katakanlah HP-nya rilis dengan OS Android 11, maka Snapdragon 888 ini bakal support Android 11, 12, 13, dan 14. Jadi ada 4 versi Android ya yang dijamin untuk disupport. Dan kalau sebelumnya masing-masing chipset Snapdragon ini benar harus pakai framework OS yang berbeda, kedepannya nggak lagi guys, karena satu framework OS ini bisa dipakai di berbagai seri chipset Qualcomm. Ini bikin brand jadi makin dimudahin ya dalam mengembangkan dan juga ngerilis upgrade OS Android di smartphone mereka. Sayangnya balik lagi nanti tergantung brandnya juga mau manfaatin kemudahan ini ataukah enggak, tapi harusnya sih kalau effort dan cost-nya makin kecil, maka brand bisa lebih rajin juga ya dalam ngerilis upgrade Android ke pengguna smartphone mereka. Dan kabar keempat guys, ini dari Google yang udah resmi mengakuisisi Neverware. Jadi ini perusahaan di balik Cloud 3D OS. Nah, buat kalian yang belum tahu guys, Cloud 3D OS ini adalah OS yang bisa kita install di laptop ya, untuk bikin laptop kita jadi Chromebook dengan adanya Chrome OS yang terinstall. Nah, ada 3 varian dari Cloud 3D OS ya, mulai dari Home, Education, dan juga Enterprise, di mana versi Home ini bisa kita download dan install secara gratis. Nggak tahu nanti setelah dibeli Google apakah versi gratisnya ini tetap gratis atau gimana, kita lihat aja ntar perkembangannya. Yang jelas dengan bergabung di Google, maka perilisannya juga bakal selaras dengan perilisan Chrome OS. Dan mungkin juga ini tanda-tanda bahwa Google pengen Chrome OS bisa diinstal juga di laptop umum ya secara luas, dan pengen jumlah penggunanya meningkat terlepas mereka pakai Chromebook ataukah pakai laptop biasa. Dan lanjut ke kabar yang keenam guys, Firefox 84 ini udah dirilis ya, baik untuk Windows, Mac ataupun Linux. Dan meskipun di versi sebelumnya Firefox bisa jalan lancar di Mac M1, tetapi di versi yang baru ini Firefox udah support chipset ARM Apple M1 secara natif, jadi nggak lagi pakai emulasi Rosetta. Jadi secara performa udah lebih kencang. Selain itu di semua platform Firefox 84 juga udah nyertain web render, dan Mozilla juga menyatakan ya kalau ini adalah versi Firefox yang terakhir yang support Adobe Flash. Dan sebenarnya sih nggak cuman Firefox aja ya yang support Apple M1, Microsoft Office, Chrome, dan banyak aplikasi populer lain udah diupdate dan udah support Mac M1 sekarang ya. Dan kita lanjut ke kabar yang ketujuh ya untuk hari ini.
Jadi Netflix baru aja merilis fitur aneh ya menurut gua di aplikasi Netflix untuk Android, dimana sekarang kalian bisa denger film atau TV show tanpa nonton videonya. Jadi nggak tahu buat apa nonton film atau TV show tapi videonya dimatiin. Ya mungkin berguna buat kalian yang dengerin konten-konten kayak interview atau juga dokumentari ya, atau semacam itu guys. Atau kode juga dari Netflix kalau mereka bakal bisa jadi tempat buat podcast juga, karena sekarang kan cukup populer ya podcast yang ada videonya, tetapi masih tetap oke kalau misalnya kita cuma dengerin audionya aja. Dan fitur ini bisa dinikmati di Netflix versi 7.8.4.1 ya, dan fiturnya mungkin bakal dirilis secara bertahap guys. Oke, sekarang kita lanjut ke kabar yang ke-8, dan ini datang dari Huawei yang akhirnya ngerilis versi beta dari Harmony OS 2.0. Dan ada beberapa seri Huawei yang kebagian ya, mulai dari Huawei P40 series, Mate 30 series, sampai di MatePad Pro series. Dan selain register device untuk dapat OTA update-nya, kalian juga bisa nyobain Huawei Harmony OS ini dari emulator DevEco Studio IDE. Karena masih developer beta, ini lebih ditujukan buat developer ya untuk tes aplikasi mereka di Harmony OS. Jadi buat kalian yang coba-coba dan pengen balik lagi, itu bisa rollback ke MIUI 11 yang berbasis Android guys. Cuman mungkin semua data bakal hilang ya, kayak factory reset lagi kalau misalnya kalian rollback. Dan pengembangan Harmony OS sendiri ini makin dikebut guys, sejak perangkat Huawei dilarang pakai Google Services. Dan kata Huawei sendiri sih, meskipun nantinya mereka boleh lagi pakai Google Services, pengembangan Harmony OS bakal terus dilanjutin karena OS ini adalah OS masa depan dari Huawei. Dan secara tampilan Harmony OS ini nggak beda jauh ya dengan MIUI. Kita tinggal lihat aja nih guys, mampu nggak Harmony OS ini berjaya di tengah kejayaan Android dan iOS. Karena sebelumnya Firefox OS, Selfish OS, Ubuntu Mobile, sampai Tizen, dan Windows Phone juga ya, ini udah mencoba tapi belum ada yang bisa mengalahkan dominasi iOS dan Android ini. Nah sekarang kita ke kabar yang ke-9 guys. Ini datang dari Apple yang dari paten terbarunya kayaknya kepikiran ya untuk nambahin Touch ID dan under display kamera ke Apple Watch. Touch ID ini bakal terintegrasi di tombol samping Apple Watch dan bisa jadi opsi untuk unlock device, kemudian masuk ke apps dan sebagainya. Dan paten yang kedua ada kamera dan flash yang tersembunyi ya di bawah layar yang baru kelihatan kalau dibutuhin guys. Jadi di sini Apple pakai dua layer layar sekaligus ya, dimana layer atas ini bisa nutupin kamera dan juga flash biar nggak ngeganggu tampilan layar. Tapi kalau dibutuhin, layer yang atas ini bakal jadi transparan dan kamera serta flashnya jadi fungsional, bisa dipakai foto. Nah teknologi ini seharusnya bisa dipakai di iPhone juga ya, yang tentunya bisa bikin iPhone di masa depan itu nggak perlu pakai notch lagi. Nambahin Touch ID dan kamera ya, ini bisa menjadi suatu upgrade yang sangat besar buat Apple Watch dan menarik untuk kita tunggu guys, apakah paten ini bakal direalisasikan oleh Apple ataukah enggak. Dan kabar yang terakhir untuk hari ini, ada beberapa bocoran guys seputar Samsung Galaxy A72 yang katanya dapat sentuhan 5G dan bakal rilis ya di awal 2021. Kalau dilihat dari bocoran rendernya sih ada cukup banyak perubahan ya desainnya dari Galaxy A72. Misalnya ini modul kamera kelihatan lebih tebal ya kayak di Note 20 series. Kemudian untuk layarnya sendiri dia tetap pakai Infinity O dan kabarnya tetap ada headphone jack 3,5 inch di smartphone ini. Dan itu dia guys ya 10 kabar trending di dunia tekno yang bisa gue bagiin hari ini. Kalian bisa komentarin aja dan kasih pendapat juga tentang kabar-kabar ini. Kalau suka dengan segmen Tech Now, kalian bisa tulis di kolom komentar biar bakal gue prioritasin untuk terus rutin di update. Gue Febian dari Kependeno pamit dulu guys. Kita ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.